Oke, welcome back everybody to Lakban Podcast. Jadi hari ini tuh kita memiliki topik yang sangat menarik untuk dibahas. Dan topik ini sebenarnya mau dihapus dari sejarah Indonesia sama Menteri Pendidikan. Nah, tetapi hari ini kita akan membahasnya ulang, yaitu Reformasi 98. Kita hari ini akan membahas Reformasi 98 bersama dua tamu spesial kita hari ini. Tamu pertama ada Stanley Mok, halo, welcome. Dan Renaud Faith Manuel Lasse. Oke, jadi kita langsung aja ya. Aku mau tahu nih, waktu itu kan sempat ada krisis sebelum terjadinya reformasi. Boleh tahu nggak detail-detailnya tentang krisis tersebut ini? Krisis tersebut ya. Krisisnya itu terjadi karena waktu itu ada krisis Asia ya jelas karena dia krisis Asia pastinya Asia berdampak dari Korea, Thailand, Filipina dan bahkan Indonesia. Dari situ ya harga naik kan, harga bahan pokok naik, semua yang keperluan yang kita butuhkan sehari-hari naik. Aku juga salah satu mahasiswa di Trisakti waktu itu ingin beraspirasi melakukan demo ke pemerintahan supaya setidaknya mereka bisa mengatasi dan memberi solusi atas terjadinya krisis ini. Itu kami demo baik-baik ya, kami ke pemerintahan lalu demo, ada aparat di situ, kepolisian, namanya bukan kepolisian, waktu itu namanya masih ABRI. Jadi kalian tuh kalau demonya ini, kalian demo di tempat apa? Apa yang kalian demoin? Ya, kami di mana ya? Aku lupa juga, di tempat pemerintahan lah pokoknya. Waktu itu kami mau demo untuk ya supaya setidaknya pemerintahan bisa mengatasi masalah krisis ini. Nah, dari situ ya kami demo dari pagi sampai agak malam. Pas kami mau pulang itu karena kami capek ya, karena ya gitulah, kami capek dong. Kami semalaman seharian kami itu demo dan ditanggapi sampai kami pulangnya juga baik-baik, nggak ada kayak apa segala macam. Tapi waktu itu ada suara tiba-tiba tembakan. Dar. Itu sekitar jam berapa ya gitu? Jam 3 gitu ya? Iya, jam 3-an gitu. Agak ya. Jadi chaos banget abis itu, rusuh. Karena ya panik dong. Ya takut lah pasti ya. Aku juga langsung lari. Aku nggak ikut nyerang aparat dong karena mereka bersenjata. Ya. Kami apa sih? Logika juga sih. Jadi aku ya pulang dong. Ada beberapa sih yang malah nyerang beberapa aparat. Jadi aku pulang, sampai situ aku nggak terlibat lagi di situ. Aku pulang, aku nggak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi kalau nggak salah ada beberapa kasus setelah itu. Ada beberapa kasus setelah itu yang sekarang kita mau bahas. Iya. Itu. Jadi aku nggak dikasih keluar rumah gitu. Ya pasti bahaya ya. Soalnya terakhir juga belakangan ini kan, belakangan 2025 ini juga ada demo kan. Dan itu mungkin bisa terjadi lagi demo yang seperti 98, cuman seharusnya tidak akan terjadi lagi. Dan masalah itu sudah selesai, puji Tuhan sudah selesai ya. Oke, setelah demo tersebut kan ada kasus-kasus yang lain dong. Dan kalau misalnya kita lihat dari sejarah atau kalian baca buku, pada reformasi itu ada Trisakti dan pelecehan pada etnis Tionghoa. Nah, ini dia. Jadi gimana tuh, Pak? Nah, ini pas itu saya nonton TV karena rusuh banget, ada orang bakar mobil atau semacamnya, menjara toko-toko gitu ya. Saya dengar dari teman-teman saya dulu kalau mereka itu gimana ya, ada iri hati dengan orang-orang Tionghoa karena mereka melihat kalau
kita tuh masih bisa bertahan hidup gitu. Saat krisis itu Iya. etnis Tionghoa masih bertahan hidup gitu ya. Iya, masih bertahan hidup dengan baik. Sedangkan mereka udah mulai chaos dan mereka pun mau kesejahteraan, keadilan. Jadi mereka menjara kita dan memiskinkan kita. Karena mereka juga lihat ya etnis Tionghoa itu dari luar, bukan Iya. Iya. di bumi. Tapi kenapa mereka lebih kaya? Jadi ya gitu. Nah, pas itu perempuan-perempuan juga terlibat di chaos itu. Mereka mulai hilang satu persatu, dilecehkan, dan kalian tahu yang kasus di mana ada satu perempuan yang mau ke BBB itu, yang PBB Ya. atau PBB ya. BBB itu yang Itu kalau nggak salah pernah dibaca. Ita Mardi Ita Marta ya, Ita Marta yang sebelum sehari dia Bukan, itu dia itu melihat salah satu itunya saksinya, bukan orangnya itu. Iya. Oh. Dia itu jurnalis dan pejuang wanita Indonesia. Dia itu ngelihat kalau ada satu kasus di mana perempuan yang mau diundang sama PBB satu hari sebelumnya dibunuh dan dilecehkan. Dia ngelihat kalau ada botol itu dipecahkan di dalam alat kelaminnya itu. Jadi Ita nih yang menyaksikan. Iya. Nah, jadi itu cukup membuat saya merinding pas lihat di koran itu ada kasus pelecehan yang cukup sadis. Itu kamu baca di koran terus itu dari si Itanya, Ita mengeluarkan koran tersebut. Iya. Jurnalis kan. Oke. Ya, aku mendengar itu juga sebenarnya udah merinding ya. Coba bayangin jenis alat kelamin kalian ya dimasukin botol terus dipecahkan itu sakit ya bisa. Walaupun kita Iya. laki-laki. Nah, tapi kan saat kerusuhan di Indonesia itu yang dimana ada demo yang darinya damai menjadi rusuh karena tembakan, terus adanya cemburu iri hati yang akhirnya melanjut kepada pelecehan, pembunuhan, bahkan menjarah. Ya, menurut kalian tanggapan Indonesia saat melakukan atau menanggapi itu tuh gimana sih? Kan lagian juga waktu itu pada saat kerusuhan itu terjadi itu kan ada si Soeharto ya. Iya. Pada zaman itu Soeharto masih jadi presiden dan dia digurun masih di Mesir. Ya, dia masih di Mesir. Dia ketemu sama Raja Mesir gitu. Nah, itu pas itu Soeharto itu dilengserkan karena dia dianggap tidak bertanggung jawab. Terus diganti sama B.J. Habibie. B.J. Habibie itu mengeluarkan tim pencari fakta untuk mencari fakta-fakta yang mendukung adanya pelecehan ini atau strategi-strategi yang lain, terutama di pelecehan etnis Tionghoa dan penjarahan. Tapi sayangnya mereka nggak ketemu apa-apa di sana dan dianggap kasusnya selesai. Tapi ada beberapa juga organisasi kemanusiaan yang pengen membantu korban-korban pelecehan seksual dengan cara memberi bantuan mental dan psikologi. Terus ada juga organisasi yang ingin mendapatkan keadilan untuk korban-korbannya. Jadi mereka menghujat hukumnya dan ingin agar ini diselesaikan dengan cara hukum, bukan diselesaikan tanpa hukum gitu. Oh, jadi kayak diselesaikan ya dengan hukum seperti UD. Ya, Ya, oke, bisa masuk gitu, masuk sekali malahan ya. Ya, terus selain itu juga ada juga undang-undang yang disahkan pas itu, yang ditegaskan lagi itu undang-undang dasar. oh jadi setelah kerusuhan itu dan karena terjadinya lengseran, akhirnya keluar undang-undang baru ya, Ya, undang itu pasal baru. undang-undang soal hak asasi manusia dan pelecehan seksual. Itu ditegaskan lagi di Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 pasal ke-29.
soal hak asasi manusia dan dibuat lagi sama pemerintah atau DPR, biasanya kita panggil DPR, pada tahun 2022 di pasal 3 itu soal pelecehan seksual dan hak asasi manusia. Walaupun udah ada undang-undang itu, saya merasa Indonesia tuh masih belum dapat meluruskan hukum gitu. Mengketatkan juga ya. Iya. Ya, saya juga sebenarnya merasa itu karena banyak sekali kasus juga di Indonesia yang beneran itu ada yang sadis, ada yang geli, ada yang jorok. Itu walaupun udah ada hukum gitu masih ada lah orang yang otaknya tidak beres, dan saya berharap Indonesia bisa lebih maju ke depannya agar ya hal-hal yang seperti ini bisa mengkurang gitu. Tapi kalau menurut Kak Reynald deh, refleksi untuk ini tuh apa sih, kayak refleksi? Menurut saya ya, kita rakyat Indonesia harus lebih berbenah. Dimana kembali lagi ke pendidikan. Kalau kita terdidik, kita akan sadar konsekuensi atas segala yang kita lakukan. Contohnya melecehkan, apalagi mengambil hak asasi manusia. Jadi menurut saya banyak yang harus diperbaiki, khususnya pada manusianya sendiri. Manusianya harus lebih punya rasa peduli, harus bisa saling mengasihi. Karena dari situ kita bisa mengurangi angka pelecehan atau Pembunuhan. begitu. Selanjutnya menurut saya kan kalau kita lihat ya, kalau apabila ada yang dilecehkan, orang yang dilecehkan itu otomatis dia akan merasa seperti mereka akan merasa hancur mentalnya. Hancur ya, kayak seperti tidak berharga gitu. Iya, jadi Ya, mereka merasa pasti. harga dirinya udah nggak ada lagi. Jadi mereka ya gitulah. Dan itu kita bisa lihat kalau apa ya bilangnya ya? Kalau orang yang kena let's say itu trauma Iya, bisa trauma dia. ya. Nah, jadi ya kalau kita punya hati, punya kasih, kita pasti nggak akan membuat sesuatu kayak gitu. Jadi sesuai kayak di Alkitab, di Matius 22 ayat 39 ada ditulis bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dari situ kita bisa sadar bahwa apabila kita mengasihi sesama kita, teman-teman kita, orang-orang, mau dia cowok atau cewek, siapapun dia, kita bakal ya nggak akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Jadi begitulah dari saya. Ya, Yang bisa diambil. saya setuju ya. Kita itu harus berbuat baik dan menjauh dari apa yang tidak baik. Kalau menurut Bapak Stanley nih gimana nih, Pak? Wah, saya mah sangat setuju pada Bapak Reynald pada kali ini. Ya. Apalagi soal Kali ini berarti Makasih kali ya. yang lain Berarti sebelumnya nggak sebelumnya sih kurang setuju kan. Waduh. Saya mah setuju soal Oke, setuju aja ya. Ya. gitu ya. Oke, saya rasa dan kami rasa sekian dari narasumber kami. Terima kasih sudah mengundang kita di Ya. Lakban Podcast. Sebenarnya kali ini. aku sih yang harusnya berterima kasih sudah mau datang dan hadir dan memberikan informasi yang sebenarnya bakal krusial untuk media sosial di luar sana ya, karena hal-hal seperti ini itu jarang sekali orang-orang mau bicarakan, tetapi pasti adalah orang yang bakal bicarakan ini detail. Iya. Secara detail. Tapi oke, itu aja sih sebenarnya ya Lakbaners. Kalian semua sudah menonton kita. Semoga informasi yang Bapak Stanley dan Bapak Reynald hari ini memberitahu dan refleksi-refleksi mereka yang mereka berikan itu bisa masuk ke dalam otak kalian. Pikir kids. Iya. Oke. Cut. Oke. Goodbye, Lakban Podcast.